Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Janil Irawan dengan NIM C1C0210055. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai akad murabahah pada mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIQ, NR, CSRS. Baiklah teman-teman sekalian, kita mulai dari pembahasan definisi dari akad murabahah. Apa sih itu akad murabahah? Akad murabahah dapat juga diartikan sebagai suatu bentuk pembiayaan dalam perbankan syariah yang memberikan kesempatan bagi nasabah untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dengan pembayaran yang ditangguhkan. Secara di dalam buku, menurut Sabik pada tahun 2008, jual beli adalah memindahkan kepemilikan dari dengan ganti atau ihwat yang dapat dibenarkan sesuai dengan syariah. Pertukaran barang dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang, yang bisa kita kenal dengan barter atau uang dengan uang, misalnya pertukaran nilai mata uang dengan yen. Yang pada zaman dahulu telah diterapkan praktik dari akad murabahah ini. Murabahah itu sendiri merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembelinya. Yang membedakan murabahah dengan penjual yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin atau keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Kemudian dari aktivitas tawar-menawar tersebut timbullah perdebatan yang berkenaan dengan harga perolehan. Apakah hanya sebesar harga beli atau boleh ditambah dengan biaya lain? Secara umum, di mana empat ulama mazhab membolehkan pembedaan biaya langsung yang harus dibayar kepada pihak atau pihak. Berarti dapat kita analisis bahwa penambahan biaya perolehan atau biaya nilai dari aktivitas atau tergantung kepada kualitas barang ini diperbolehkan dalam syariat Islam. Selanjutnya kita akan memahami prinsip-prinsip akad murabahah. Yang pertama adanya prinsip dari akad murabahah ini yaitu harus bersifat transparansi. Transparansi maksudnya yaitu seluruh proses harus dilakukan secara terbuka. Tidak ada yang disembunyikan antara pihak bank dengan nasabahnya. Yang kedua harus memiliki prinsip kepercayaan. Prinsip kepercayaan ini didasarkan pada saling percaya antara bank dan nasabah, di mana bank percaya nasabahnya akan membayar kembali. Yang terakhir adanya prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini baik bank maupun nasabah memiliki hak dan kewajiban seimbang dan adil dalam proses atau dalam kesepakatan yang telah disepakati antara pihak bank dan juga nasabahnya. Adapun rukun dan syarat akad dari murabahah ini, yang pertama adanya penjual. Penjual yaitu pihak yang memiliki barang dan bersedia menjual kepada pembeli. Yang kedua tentu adanya pembeli, yaitu pembeli adalah pihak yang membutuhkan barang dan bersedia membeli dari penjual. Kalau penting, rukun yang harus ada yaitu barang. Barang itu sendiri. Objek yang diperjualbelikan harus jelas spesifikasinya dan dimiliki oleh penjual. Yang terakhir, adanya ketentuan harga. Harga jual barang harus disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis akad murabahah. Akad murabahah ini terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada murabahah biasa, di mana murabahah biasa ini yaitu aktivitas bank membeli barang dari supplier lalu menjualnya kepada nasabah
dengan harga jual yang sudah ditambah keuntungan atau yang disepakati. Yang kedua ada murabaha pesanan. Murabaha pesanan ini sistemnya bank hanya akan membeli barang setelah ada pemesanan dari nasabah, sehingga barang langsung dikirim ke nasabah. Yang ketiga ada murabaha KPP, di mana murabaha KPP ini merupakan nasabah memesan barang ke bank, bank membeli barang lalu menjualnya kepada nasabah dengan pembayaran cicilan. Adapun sumber hukum dari akad murabaha ini, yang pertama yaitu di dalam Al-Quran, terdapat dalam Al-Quran yang menjadi dasar hukum akad murabaha. Banyak sekali sumber-sumber atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan mengenai aktivitas jual beli. Selain dari Al-Quran, juga ada sumber hukum tentang aktivitas akad murabaha, yaitu hadis Nabi dan ijma ulama. Di mana hadis Nabi ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang juga menjadi sumber hukum bagi akad murabaha. Di mana pada masa Nabi Muhammad, aktivitas akad murabaha ini juga sering dilakukan. Dan itu juga dipraktekkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sumber hukum dari ijma ulama, yaitu para pendapat ulama. Terdapat konsensus di kalangan ulama tentang kebolehan akad murabaha ini. Perlakuan akad murabaha ini diatur dalam standar akuntansi dalam PSAK seksi 102 dan ED PSAK seksi 108, di mana pengakuan awalnya pada saat perolehan piutang murabaha diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Sedangkan pengakuan kedua itu pengukuran setelah perolehan. Itu pengukuran terhadap akun piutang murabaha disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yakni saldo piutang dikurang dengan penyisihan kerugian penurunan nilai. Ini apabila ada diskon di antara selisih atau tambahan biaya perolehan dari barang yang telah dijual belikan oleh bank. Yang ketiga yaitu penyajian dan pengungkapannya. Penyajian dan pengungkapan piutang murabaha disajikan di neraca sebagai bagian dari aktiva lancar atau tidak lancar. Pengungkapan dilakukan terkait kebijakan akuntansi, saldo, dan mutasi piutang murabaha. Terakhir itu ilustrasi akuntansi murabaha. Yang pertama adanya aktivitas pembelian barang, di mana bank membeli barang dari supplier seharga 80 juta rupiah. Selanjutnya adanya aktivitas akad murabaha, yaitu bank menjual barang kepada nasabah seharga 100 juta dengan margin 20 juta. Dari harga perolehan 80 juta, yaitu 100 juta dikurang 80 juta, maka bank menetapkan margin atau keuntungan yang diambil oleh bank itu sebesar 20% dari total penjualan. Yang terakhir itu sistem pembayaran cicilan. Sistem pembayaran cicilan melalui nasabah membayar secara angsuran selama 12 bulan sebesar 8,33 juta per bulan. Pembayaran angsuran cicilan per bulan ini berdasarkan harga jual dari barang yang telah ditetapkan oleh bank, maka dibagi dengan lama angsuran atau lamanya cicilan, yaitu selama 12 bulan. Maka nasabah akan membayar angsuran setiap atau per bulannya sebesar 8.333.000 rupiah setiap bulan. Baik, sekian, terima kasih. Hanya ini materi yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat bagi
saya sendiri, yaitu sebagai presentator dari pemateri akad murabaha, dan juga kepada audiens atau kepada audiens yang telah menonton video dari hasil presentasi. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.